Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin al-mayamin. Pemirsa Ramadan Sharing yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ibadah fikir yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan adalah mendalami makna-makna yang termaktub dalam khazanah Islam. Salah satunya adalah kufur, yang merupakan kata umum yang dipahami oleh orang. Kufur punya lawan kata, yaitu iman. Kebanyakan orang memahami kufur itu adalah sebuah perbuatan yang khusus berhubungan dengan Tuhan, dengan agama. Sehingga kalau orang keluar dari agama, atau menolak agama, atau menyembah selain Allah, disebut kufur. Makanya disebut kafir. Kafir itu adalah seolah kata khusus bagi mereka yang menolak Tuhan. Bagi mereka yang menyekutukan Tuhan. Begitu juga iman. Sehingga orang disebut, ini orang ini mukmin, ini beriman, kita wajib beriman. Itu artinya beriman kepada Allah, beriman kepada tauhid. Itu yang dipahami oleh kebanyakan orang. Padahal kufur dan iman punya makna yang sangat luas. Secara kebahasaan, kufur itu bermula dari kata kafara yakfuru, menutup. Kayak dalam bahasa Inggris kita mendengar kata cover, menutup. Kufur adalah menutupi sesuatu, apapun yang ditutupi. Nah, kalau ditutupi itu kan berarti tertutup. Tertutup berarti tidak mendapatkan cahaya. Gelap. Kufur melahirkan kegelapan. Darkness adalah ketersesatan, kebodohan. Gulita itu menggambarkan keburukan. Secara terminologis, secara istilah dalam agama, kufur adalah penolakan. Orang yang menolak sesuatu disebut dengan kufur. Dalam epistemologi, kufur adalah sikap, pandangan yang negatif, yang menolak. Apapun yang menolak, apapun yang bermakna penolakan terhadap sesuatu disebut dengan kufur. Lawannya adalah iman. Iman secara kebahasaan adalah mengamankan. Makanya orang kalau mukmin mengamankan. Orang yang punya iman berarti punya aman, punya rasa aman. Dari situ kita tahu mengapa disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, orang-orang yang beriman itu tidak punya rasa takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kecil hati, jangan minder. Kalianlah yang unggul bila kalian beriman. Mengapa? Karena orang sudah tahu, berarti muncul rasa aman. Karena dari itu iman sumbernya adalah pengetahuan. Sementara kufur sumbernya adalah kebodohan. Kebodohan melahirkan ketertutupan, kegelapan, gulita, kebodohan, kesesatan. Sedangkan pengetahuan melahirkan kebenaran. Kebenaran identik dengan pengetahuan, kejelasan. Karena jelas, karena tahu, karena benderang, muncullah rasa aman. Sementara yang gelap melahirkan kecemasan, kepanikan, kebimbangan. Inilah yang dipahami dari kata kufur versus iman. Iman secara istilah adalah trust, percaya. Percaya sebagai lawan dari menolak. Setiap manusia
melakukan dua hal ini terhadap segala sesuatu. Kadang dia menolak, kadang dia mengiyakan, kadang mengafirmasi, kadang menegasi, kadang menerimanya, kadang menolaknya. Kadang tidak menolak, juga tidak menerima. Orang menyebutnya keraguan. Dia tidak bisa, dia belum punya alasan yang kuat untuk memihak salah satu. Memihak penerimaan sebagai iman, atau memihak penolakan sebagai kufur. Dalam arti yang demikian, kufur maupun iman adalah sesuatu yang netral. Tidak mesti negatif, tidak mesti positif. Nah, orang yang beriman dalam pengertian yang khusus, beriman kepada Allah, itu artinya percaya akan wujud Allah. Karena itu arti percaya harus dipahami dengan dua makna. Percaya kepada atau percaya tentang. Nah, kita sudah terlanjur memahami makna percaya itu kepada. Sementara kalau arti percaya kepada itu kita trust kepadanya. Nah, sebelum kita trust kepadanya, kita percaya kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa, ya. Tapi sebelum percaya kepada Allah, kita harus percaya tentang Allah. Jadi iman punya dua arti. Percaya tentang atau percaya kepada. Kita percaya kepada seseorang setelah kita memastikannya ada. Percaya adanya, baru kemudian percaya kepadanya. Nah, terjemahan yang berlaku sekarang ini kebanyakan percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah sebagai Maha Kuasa, sebagai Maha Bijaksana, sebagai Maha Pemurah, pemberi rizki. Itu adalah produk atau turunan konsekuensi dari iman yang pertama, yaitu iman tentang adanya Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, pahami dengan dua makna. Meskipun kalimatnya kepada, tapi punya dua makna. Iman tentang keberadaannya. Fi wajibil wujud, iman pada eksistensinya. Baru kemudian kepadanya, iman kepadanya. Nah, kufur, orang yang beriman kepada Allah pasti kufur. Kufur kepada apa? Kepada tauhid. Jadi kita ketika mukmin pasti kafir. Kalau artinya iman itu percaya. Karena kita harus menolak kepada lawannya. Yu'minu billah wa yakfir bitaghut. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah adalah orang yu'minu billah, percaya kepada Allah sekaligus kufur kepada lawan dari Allah, kepada Tuhan palsu. Itu yang disebut dengan tauhid. Nah, dalam pengertian begini, kufur dan iman bisa positif, bisa negatif. Sebaliknya, orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan palsu. Imannya diberikan kepada Tuhan palsu. Yu'minu bitaghut wa yakfur billah. Menolak Allah, menolak keberadaannya, atau menolak bahwa Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Pemenuhi janji, Allah itu Maha Adil, dan seterusnya. Mungkin dia menerima Allah sebagai Tuhan yang ada. Tapi mungkin dia menolak Tuhan sebagai yang perhatian kepadanya. Tuhan yang tidak pilih kasih. Tuhan yang menuntut setiap hambanya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau iman kepada Allah sebagai yang punya eksistensi, sebagai Tuhan, ya mungkin banyak. Tapi mengimani Allah sebagai Tuhan yang belas kasih, Tuhan yang tidak menzalimi, sedikit sekali. Kenapa? Karena itu tercermin dalam perilaku. Dia dalam perilakunya menunjukkan bahwa dia hanya percaya Allah ada. Tapi dia tidak percaya bahwa apa yang dia miliki adalah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memberinya, tidak akan menyiksanya, tidak akan menuntutnya bila dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Inilah yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahui kufur itu bisa positif, bisa negatif. Karena setiap orang ketika mengimani sesuatu, mempercayai sesuatu, mengafirmasi sesuatu, dia harus menolak sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diyakininya. Maka dari itu, mari kita menjadi mukmin sekaligus kafir kepada lawannya. Beriman kepada Allah, kita juga harus kufur kepada Tuhan palsu, kepada yang bertentangan dengan Allah. Beriman kepada agama,
kita akan kufur, kita harus kufur kepada yang bertentangan dengan agama. Inilah arti kufur yang umum yang perlu kita ketahui selain kita membatasi makna kufur yang sangat terbatas. Setelah kita membatasi kufur dan iman dalam pengertian yang terbatas. Bila kita sudah memahami makna kufur dan iman, maka waktunya kita menyusun ulang struktur yang benar tentang iman dan kufur, bahwa semua perbuatan-perbuatan buruk muaranya adalah kufur. Dan perbuatan-perbuatan baik muaranya adalah iman. Tidak mungkin orang beriman disebut beriman kalau dia tidak melakukan perbuatan baik sebagai aplikasi, sebagai implementasi, sebagai penerapan dari imannya. Begitu juga orang yang kufur, tidak bisa terlihat kufur. Dari mana kita tahu kufurnya? Ketika dia sudah melakukan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk. Dari perbuatan buruklah kita bisa mengetahui kufur dan iman. Dari perbuatan baik dan buruklah kita bisa melihat orang itu beriman atau kufur. Karena kufur dan iman hanya ada dalam pikiran kita. Yang kita ukur adalah perbuatan-perbuatan. Semoga pada bulan suci Ramadan ini kita dapat meningkatkan iman kita dan mengurangi seminim mungkin kufur kita. Baik dalam pikiran, dalam perasaan maupun dalam tindakan. Sekian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.